wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Manasika, NIM 530101901556. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang COVID, yaitu yang berjudul 5 hal aspirasi sebagai warga negara Indonesia pada saat pandemi COVID-19. Jadi, kita sebagai masyarakat Indonesia sudah mengetahui keadaan Indonesia saat ini yang sedang terkena virus COVID-19. Bukan hanya Indonesia saja, bahkan banyak di belahan dunia yang juga terkena dampak dari COVID-19 atau yang biasa disebut dengan virus corona. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mematuhi anjuran dari pemerintah. Memang banyak sekali dampak yang harus kita hadapi, bahkan banyak yang sebelumnya tidak mungkin terjadi, namun dengan adanya virus corona ini hal itu terjadi. Contohnya yaitu sholat Jumat dan sholat tarawih. Sholat Jumat dan sholat tarawih sebelumnya dilakukan secara berjamaah di musola atau masjid. Tetapi dengan adanya virus corona ini, maka sholat Jumat dan sholat tarawih itu harus dilaksanakan di rumahnya masing-masing. Padahal sebelumnya tidak pernah terlintas dalam pikiran kita kalau hal ini akan terjadi. Namun dengan adanya virus corona ini, sebagai mencegah dan menanggulanginya, ada kalanya kita harus menuruti pemerintah, seperti mengikuti anjuran pemerintah dari hal kecil, mencuci tangan contohnya, tidak bersalam-salaman, tidak berkerumunan di banyak orang, ataupun sebagainya. Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Dr. Li Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Sejumlah pasien pertama punya akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari, pasar ditutup. Mengawali tahun 2020, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya, sebuah virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 61 tahun jadi korban meninggal pertama. Jumlah yang terinfeksi meningkat drastis. Tak lama kemudian, Thailand mengkonfirmasi pasien corona pertama di luar Cina. Jepang melaporkan kasus perdana berikutnya. Tidak ada di antara pasien ini yang pernah datang ke pasar di Wuhan. Kemungkinan besar penularannya dari orang ke orang. Di Cina, virus meluas ke berbagai kota. Warga mulai memakai masker. 200 kasus diakui resmi, tapi diduga jumlahnya jauh lebih banyak. Tenaga medis di Wuhan yang kontak langsung dengan pasien mulai terinfeksi dan sakit. Taiwan dan Amerika. Untuk kita yang masih merasa kurang atau belum mampu, sebaiknya bersabar dan jangan melupakan untuk selalu waspada. Ambil hikmahnya dengan kita membeli hal yang sekarang sangat dibutuhkan seperti makanan, dan untuk masyarakat diharapkan meningkatkan rasa toleransi dan kebersamaan dengan berbagi kepada yang kurang mampu. Lakukan sebaik mungkin untuk hal-hal yang positif. Kita juga menghargai dolar dan tenaga kesehatan yang sedang berjuang untuk mempertaruhkan nyawanya demi Indonesia. Corona disusul negara-negara lain termasuk Jerman. Pemerintah Cina memutuskan langkah drastis. Semua transportasi di Wuhan dihentikan, termasuk transportasi umum. Ilmuwan menemukan virus corona punya masa inkubasi. Orang yang tertular tapi belum menunjukkan gejala jadi berbahaya. Dalam waktu bersamaan, liburan Imlek dimulai. Jutaan orang bergerak mudik massal. Di saat itu dikonfirmasi 2.000 kasus di seluruh dunia. 50 orang meninggal. WHO menyatakan wabah sebagai situasi darurat kesehatan global dan menyerukan tindakan terkoordinir internasional. Awal Februari, Wuhan tetap ditutup total.
Semua provinsi di Cina daratan melaporkan adanya kasus corona. Li Wenliang, dokter dan whistleblower virus corona, juga meninggal. Satu dari banyak korban lain. Hanya dalam waktu 2 bulan, virus menyebar makin cepat di luar Cina. Yang paling parah Korea Selatan, Iran, dan Italia. Semakin banyak negara melaporkan kasus corona. Kapan pandemi mereda, tidak ada yang tahu pasti. Walaupun banyak sekali dari masyarakat yang berpikiran bahwa di daerahnya itu tidak ada kasus maupun atau apapun, mereka tidak takut dengan sanksi dari pemerintah. Dan juga banyak penjual dan pekerja yang tidak mendapat penghasilan yang memprotes adanya peraturan dan anjuran sanksi yang dilakukan jika warga melanggarnya. Memang banyak kerugian yang didapatkan. Pemerintah pun sedang berusaha untuk memberikan bantuan pokok seperti makanan, uang, dan lain-lain. Banyak juga tokoh seperti artis, tokoh-tokoh yang pengusaha-pengusaha besar itu memberikan donasi kepada kita semua yang sedang membutuhkan. Hindari menyentuh area wajah. Tangan menyentuh banyak permukaan sehingga memungkinkan virus menempel. Jika tangan yang terkontaminasi menyentuh mata, hidung, atau mulut, atau yang mempunyai kelenjar, potensi terinfeksi virus COVID-19 semakin besar. Pastikan Anda dan di sekitar bisa bernafas dengan baik dan sehat tanpa gangguan, termasuk menutup hidung dan mulut saat bersin atau batuk dengan menggunakan tisu atau masker, atau bisa menggunakan bagian dalam siku. Jika merasa tidak sehat, gunakan masker agar tidak menulari orang lain di sekitar Anda. Jangan lupa ganti masker secara berkala. Hal ini dapat diketahui bahwa yang namanya corona merupakan sebuah virus yang dapat menyebar dengan mudah lewat tangan, sentuhan, sedangkan kita berpergian tidak mengetahui dengan pasti adanya tempat yang kita datangi benar higienis atau tidak, terutama untuk orang-orang baru yang berpergian jauh. Misalkan saya satu orang terkena COVID-19 pergi ke pasar, dan tentunya di pasar itu kan menyentuh banyak orang. Berarti dengan tidak sengaja kita menyebarkan virus corona itu melalui sebuah pasar. Indonesia menjadi negara ke-52 yang mengumumkan status warga negaranya terinfeksi virus corona atau COVID-19. Hingga saat ini belum ada vaksin yang mampu menangkal. Maka pencegahan infeksi menjadi cara yang efektif untuk menurunkan peluang penularan. Apa saja yang harus diperhatikan? Kenapa harus mencuci tangan secara teratur? Virus penyebab COVID-19 bisa hidup di permukaan benda tanpa inang hingga berjam-jam. Mencuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau cairan pembersih dapat membuat virus mati dan mencegah penyebaran. Situasi dalam kerumunan dapat meningkatkan peluang tertular COVID-19. Saat seseorang batuk atau bersin, cairan partikel kecil keluar melalui hidung dan mulut yang mungkin terinfeksi. Jika terlalu dekat, virus berpotensi terhirup melalui udara. Setidaknya, jaga jarak hingga 2 meter. Dan kemungkinan orang yang kita tularkan virusnya itu akan menularkan juga kepada orang. Dan orang lain juga akan ikut menularkan kepada yang lainnya. Maka dari itu, ada atau tidak adanya wabah tersebut, kita diharapkan menjaga kesehatan dan himbauan untuk mencegahnya
atau salah satunya kita mencegah. Percaya atau tidak, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi dapat disimpulkan, 5 hal yang harus kita ketahui sebagai warga negara Indonesia yang baik adalah menjauhi dari kerumunan, kerja, belajar, dan ibadah sementara di rumah, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan dan rajin mencuci tangan, keluar rumah jika penting saja, dan jangan terlalu banyak keluar rumah kalau bisa. Bersama melawan corona. Ya, di rumah aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari video saya. Apabila ada banyak kekurangan dari tutur kata maupun bahasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.